Shalom, kita bertemu dalam doa multiplikasi dan mari kita siapkan hati untuk kita belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Saat ini kami bersama-sama dengan saudara kami melalui online. Kami boleh bertemu dalam doa multiplikasi di gereja Bethel Tabernakel Firman Kudus. Bapa di surga, kami minta Roh Kudus boleh mempersatukan kami, meskipun kami berbeda jarak, berbeda tempat, berbeda kota. Dan biarlah kasih dan anugerah-Mu menyatukan hati dan roh kami, sehingga kami boleh memuliakan Engkau dan boleh menyatukan hati untuk berdoa bersama-sama dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, Jemaat Firman Kudus dimanapun berada, kita akan belajar pada saat ini satu tema firman Tuhan tentang hidup baru. Ya, hidup baru dalam Kristus. Kita akan belajar dari surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Mari para jemaat bisa membuka Alkitab di rumah masing-masing. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Ya, kita nanti sambil berjalan kita akan belajar ayat demi ayat untuk kita boleh mengerti tentang bagaimana kita hidup baru dalam Kristus. Para jemaat terkasih, sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Ya, mungkin kita berkata aku sudah 30 tahun. Yang lain berkata, aku sudah 60 tahun, karena usiaku sekarang sudah 62 tahun. Bagi Bapak Ibu yang senior, yang usia sudah 70 tahun, aku sudah 70 tahun mengikuti Yesus, karena sejak sekolah minggu, aku sudah menjadi orang Kristen. Tapi ada beberapa orang yang baru menerima anugerah Tuhan beberapa tahun lalu, meskipun usianya sudah puluhan tahun, mungkin berkata, aku baru 2 tahun menjadi orang Kristen. Tidak peduli berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi yang Tuhan mau, kita sebagai pengikut Yesus, kita memiliki pola hidup, yaitu hidup baru di dalam Kristus. Apakah saat kita menjadi pengikut Kristus, kita telah meninggalkan manusia lama kita? Apakah saat kita mengambil keputusan, aku menjadi pengikut Kristus, kita menjadi manusia yang baru? Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi tidak peduli berapa lama kita jadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, ya, mengaku label kita berganti menjadi Kristen. Tuhan mau kita benar-benar menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Yang dimaksud dengan ciptaan baru adalah pribadi yang telah mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Pribadi yang mengalami proses pertobatan, tidak mengenakan lagi tabiat manusia lama, meninggalkan kehidupan lama, dan mengenakan tabiat Kristus, yaitu hidup baru, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena mari kita belajar bersama-sama, ya, manusia baru. Apa yang menjadi tanda jika seseorang itu sudah menjadi pengikut Kristus dan dia benar-benar menjadi manusia baru? Mari kita belajar ayat demi ayat dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32 tadi. Ya, manusia baru dalam Kristus, yang pertama, dia berani tampil beda. Ya, berani tampil beda. Hari Minggu lalu Bapak Gembala sampaikan bahwa menyinggung satu ayat yang mengetengahkan memiliki roh yang berbeda. Ya, lain jiwanya, itu bukan kainan jiwa tetapi spirit. Ya, punya spirit yang beda. Sebagai manusia baru dalam Kristus, kita mesti hidup berbeda dengan orang-orang
di luar Kristus. Ya, berani tampil beda yang di sini dimaksud adalah tidak hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ya, tidak hidup sama seperti orang di luar sana yang tidak mengenal Allah. Berani tampil beda berarti berani hidup berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Bukan berarti tanda petik nganeh-aneh, tidak. Tetapi kalau yang lain berbuat hal-hal yang tidak seharusnya, kita bisa tampil beda dengan hal-hal yang baik, yang positif. Ya, berani tampil beda juga di sana dalam ayat itu kita belajar, ya, berani membuang pikiran yang sia-sia, pikiran gelap, pikiran yang sia-sia. Ya, ayat-ayat di sana itu mengetengahkan bahwa hidup orang-orang yang telah diperbaharui, ya, itu mesti hidup yang pola pikirnya sudah diperbaharui. Karena apa? Banyak orang yang hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Dikatakan karena kebodohan yang ada dalam diri mereka dan kedegilan hati mereka. Iya, kalau saya boleh mengutip beberapa ada hal yang baru saja terjadi di minggu ini, ya, sebuah arena olahraga, ya, karena jagonya itu kalah dalam permainan bola, lalu supporternya turun ke lapangan. Ada ratusan orang yang meninggal di situ. Saya melihat berita itu dan kematian yang, maaf saya katakan, sia-sia begitu. Iya. Demi membela klubnya, dia harus mati. Ratusan orang mati sia-sia. Iya. Kedegilan, tapi tidak bisa dibilang, tidak bisa banyak hal yang bisa katakan karena bagi mereka itu sesuatu yang luar biasa begitu. Sekali kita belajar di sini, orang yang berani tampil beda itu juga bukan hanya dari sisi pikiran. Di sana dikatakan, ya, dia tidak menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Orang yang berani tampil beda itu dia, meskipun yang lain hura-hura, yang lain foya-foya, yang lain senang-senang, aku tetap mau, iya, komitmen beribadah kepada Tuhan. Kita belajar di sini bahwa hidup orang-orang yang telah diperbaharui itu juga, ya, tidak menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Kita belajar dari ayat demi ayat di sini. Hidupnya tidak diserahkan kepada hawa nafsu dan kebodohan, dikatakan firman Tuhan di sini. Ya, yang menemui kebinasaan oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Tetapi supaya kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Tadi katakan, tidak peduli berapa lama kita telah menjadi Kristen, tetapi pembaruan hidup itu harus terus dilakukan dari sehari ke sehari, dari saat ke saat, dari waktu ke waktu. Ya. Di ayat berikutnya kita belajar, orang yang berani tampil beda itu dia tidak hidup serakah, tidak hidup dalam kecemaran, ya, tidak hidup dalam keserakahan, tidak hidup dalam kecemaran. Bagaimana dengan kehidupan kita para jemaat? Ya, saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak ini dan tidak itu. Mungkin secara fisik kita memang seperti itu, tapi dalam pola pikir dan kehidupan roh kita, apakah kita benar-benar sudah berani tampil beda, bisa dilihat berbeda
dari orang-orang sekitar kita. Yang pertama yang kita belajar, manusia baru itu berarti dia berani tampil beda. Yang kedua kita belajar, menjadi manusia baru dalam Kristus itu berarti berani menanggalkan hidup lama. Di ayat yang ke-22 kita membaca, ya, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, ya, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan, ya, harus berani meninggalkan kehidupan lama, menanggalkan hal-hal yang dulu dianggap sebagai kebanggaan, yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang keberhasilan, tapi di luar Kristus. Ambil keputusan untuk selalu dibaharui, ya, roh kita dibaharui, pikiran kita dibaharui. Kita berani meninggalkan kehidupan lama dan mengenakan label manusia baru. Ya, bukankah kita senang dengan sesuatu yang baru? Tetapi ada banyak orang yang tidak senang dengan label manusia baru. Karena apa? Ya, saat kita mengenakan label kita manusia baru, berarti kita memberi batas. Yang dulunya kita boleh pergi dengan orang-orang yang tidak benar, ya, ke tempat-tempat yang tidak semestinya kita harus tidak saat kita mengenakan label manusia baru. Yang dulunya kita bisa nonton hal-hal yang tidak benar bersama-sama dengan terang-terangan pergi ke tempat-tempat yang maksiat misalnya. Saat kita mengenakan label manusia baru, kita harus berani stop dan kita tidak melakukannya lagi. Iya, tidak mudah kita menyandang atau mengenakan label bahwa kita saat ini manusia baru dalam Kristus. Tapi itu konsekuensinya. Saat kita menjadi pengikut Kristus, saat kita berani mengambil keputusan menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, kita harus berani label, aku manusia baru loh sekarang. Sehingga orang-orang yang mau ngajak ke tempat-tempat, orang-orang yang mau menyeret kita ke hal yang tidak benar itu, wow, sekarang dia manusia baru, ya, sehingga kita jangan mengajak dia. Pasti dia tidak mau. Karena apa? Sekarang dia manusia baru, ya, ada label manusia baru, pasti dia mau. Tidak usah dia. Saya sekali dikasih Tuhan, kita mesti hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ditekankan, ya, di ayat-ayat berikutnya, ayat 23, ya, ayat 24, ya, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Setelah roh kita dibaharui, pikiran kita dibaharui, ya, kita mesti hidup baru dalam kebenaran, kekudusan, dan menurut kehendak Allah. Ini satu PR yang tidak mudah dan harus dijalankan, harus kita jalani seumur hidup kita. Minggu lalu kita mendengar firman Tuhan, kita melihat setia sampai akhir. Bukan saja setia, tidak merubah KTP-nya, tidak, tetapi hidup kita itu dibaharui terus. Setia dalam hidup benar, setia dalam kekudusan, setia dalam melakukan hal-hal yang benar, yang positif, setia dalam pelayanan. Ya, dikatakan hati-hati, buang segala dusta. Ya, selalu berkata benar. Buang dusta dan selalu berkata benar. Ini sesuatu yang rentan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, mungkin banyak orang, ya, hidupnya memang jauh dari mencuri, ya, jauh dari merampok, jauh dari membunuh, tetapi kita sangat dekat, rentan dosa dalam hal perkataan. Ya, kita rentan dosa dalam hal berkata-kata. Sejak kita berani ambil label menjadi manusia baru,
kita berani meninggalkan manusia lama, mungkin omong kotor, omong jorok, omong yang tidak benar. Tapi ya kita ambil keputusan untuk kita selalu berkata benar. Ya, sekali waktu saya mengambil rapot anak saya di sekolah. Lalu seorang guru yang membagikan rapot itu menunjukkan kepada saya, "Pak, kami menerapkan poin dalam sekolah ini untuk anak-anak yang melanggar, dia harus menulis pelanggarannya dan akan disanksi dengan poin-poin." Anak bapak ada kena 2 poin. Yang pertama, datang terlambat. Yang kedua, bicara toksik. Wah, saya dengan jujur bertanya, "Miss, maaf, bicara toksik itu apa?" Karena ini satu bahasa yang tidak biasa didengar oleh orang-orang tua. Oh, bicara toksik itu bicara kasar, ya, bicara yang sebenarnya tidak patut, tidak pantas. Mungkin memang tidak sengaja anak bapak bicara itu, tetapi dalam pergaulannya dia mengeluarkan kata-kata toksik itu, kata-kata yang tidak pantas itu, kata-kata kasar itu. Dengan itu anak bapak kena poin. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita ya diterapkan, kalau Tuhan menerapkan poin dalam hidup kita, jangan-jangan tiap hari kita kena poin di hadapan Tuhan. Kita bicara kasar, bicara sembrono, bicara ngawur, ya, bicara yang tidak pantas, kita kena poin di hadapan Tuhan. Mari kita belajar berkata benar. Nah, ayat tadi juga diteruskan, selain berkata benar, di sana juga dikatakan, ya, jangan menjadi marah. Ya, dikatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu sampai berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apa maksudnya dari ayat ini? Iya, tadi saya katakan, mungkin kita jauh dari membunuh, merampok, tapi amarah, dosa amarah ini sangat dekat dengan kita, siapapun kita. Kita hamba-hamba Tuhan sekalipun sangat dekat dengan yang namanya dosa amarah ini. Ya, mungkin dengan orang sekitar kita, dengan suami, istri, anak. Ya, mungkin kalau kita punya pegawai, kita mudah marah dengan pegawai kita. Saya mau sampaikan bahwa amarah itu sangat merugikan diri sendiri. Ya, sekali waktu ada seorang tukang kayu, ya, seorang yang berprofesi tukang kayu. Dia punya tempat kerja di samping rumahnya. Dia selalu mengerjakan pekerjaan di situ, dan setelah sore hari biasanya dia mengemas kembali alat-alat tukangnya itu. Tetapi entah kenapa sore itu dia lupa salah satu alatnya, yaitu gergaji, itu tertinggal dan tidak dibawa masuk dalam rumah. Di petang hari itu, hari mulai gelap, ada seekor ular. Iya, tidak terlalu besar, seekor ular yang dia berjalan di antara kayu-kayu itu. Dia melenggak-lenggok di antara kayu-kayu dan seret, tidak sengaja tubuhnya terkena, ya, tubuhnya nyenggol gigi gergaji itu dan berdarah. Iya, berdarah. Waktu tubuhnya berdarah, ular ini lalu berbalik dan melihat, oh, tubuhku berdarah nih. Yang dia cari pertama adalah apa atau siapa yang menyebabkan tubuhku berdarah dan luka ini. Dia cari, kok tidak ada orang di sini. Dia cari dan seret, nyenggol lagi gergaji. Oh,
ternyata ini toh yang membuat tubuhku luka. Ternyata gergaji Pak Tukang ini toh yang membuat tubuhku berdarah. Sontak dia mulai melilit gergaji itu. Nih, rasain kamu. Iya, rasain, kamu telah membuat aku berdarah. Dia semakin keras, dia semakin kencang melilit. Gergaji itu semakin kencang melilit, semakin kencang, dan darah semakin, oh, kamu melukai aku terus. Dia semakin kencang lagi, dia semakin kencang lagi. Apa yang terjadi? Lama-lama ular ini kehabisan tenaga, kehabisan darah, dan ular itu mati dalam kemarahannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, amarah itu merugikan diri sendiri. Mungkin kita pernah seperti ular itu. Kita marah terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, kita terus marah, terus marah, terus marah. Kita tidak sadar amarah kita itu merugikan diri sendiri. Stop amarah dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Sebagai pesan akhir dari renungan pada hari ini, di doa multiplikasi ini, menjadi manusia baru itu merupakan sebuah titik balik kehidupan. Sebuah titik balik kehidupan. Dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Apa tandanya? Di sana dikatakan, di ayat-ayat akhir, kita mesti tidak mengulangi dosa yang sama. Kita mesti bekerja keras, bekerja lebih keras, iya, bekerja cerdas. Apa artinya? Kita harus tidak malas dalam kehidupan ini. Juga firman berkata, mari belajar berbagi, terus berbuat baik, terus berbuat baik, tidak berkata kotor, ya, berkata benar, dan memperkatakan hal yang baik untuk membangun, memperkatakan hal yang baik untuk apa? Untuk saling menguatkan. Dan lebih tegas lagi, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Dan bagian akhir firman itu katakan, buang segala kepahitan, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Dan hendaklah engkau selalu ramah seorang di yang lain, bahkan dikatakan saling mengampuni. Jadi mari ambil keputusan untuk menjadi manusia baru dalam Kristus. Itu berarti kita berani menjadi manusia yang tampil beda dengan orang sekitar kita. Berarti kita berani menjadi manusia yang tampil beda dengan orang sekitar kita, dan orang yang berani menanggalkan hidup lama dan mengenakan hidup baru dalam Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk persekutuan secara online dalam doa multiplikasi hari ini. Kami bersyukur firman mengingatkan kami untuk kami berani tampil beda, untuk kami berani meninggalkan hidup lama dan mengenakan label hidup baru di dalam Engkau. Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh semakin hari semakin menampilkan Kristus dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa kami Indonesia yang sedang dalam masalah banyak pergumulan dan permasalahan dari bangsa kami. Bukan hanya soal ekonomi, tapi soal-soal politik dan soal-soal hukum yang sedang didera. Tuhan, tolong para aparat penegak hukum. Tuhan, tolong orang-orang yang memiliki tugas-tugas yang krusial di pemerintahan bangsa kami. Tuhan, berkati kota kami di mana kami ada, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja yang sedang berlangsung. Kami percaya oleh kasih dan anugerah-Mu, Engkau menyertai dan mencukupkan hingga semua boleh selesai tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang bersekutu malam hari ini dalam doa multiplikasi. Mungkin ada di antara kami yang mendengar firman ini sedang dalam pergumulan-pergumulan, sedang dalam hal-hal yang diambang batas
ketidakmampuan. Tuhan Yesus menolong, memberkati, Engkau memberi jalan keluar. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan kami mengakhiri doa multiplikasi malam hari ini, dan kiranya berkat Tuhan akan menyertai, akan selalu menyertai kehidupan setiap anak-anak-Mu ini sekarang dan selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati kita.